Gereja yang kuat adalah gereja yang bersatu dan bekerja sama. Ini seperti visi, tema besar, dan juga misi dari PKSG untuk tetap bersatu. Seringkali di dalam kehidupan kita nggak mau bersatu karena beda dominasi, beda aliran, beda latar belakang, beda suku dan sebagainya. Padahal gereja di Alkitab itu adalah satu. Jadi Kisah Para Rasul mengatakan itu gereja mula-mula yang terbentuk adalah satu, tidak ada yang lain. Nah, gereja di Kota Sukabumi sekitar tahun 1940-an itu hanya 7 gereja, termasuk dengan Katolik. Ya, tidak banyak di Kota Sukabumi, hanya 7 gereja. Masuk tahun 90-an sekitar 14 gereja. Tapi begitu saya pulang lagi ke Kota Sukabumi, 29 gereja. Karena kenapa saya katakan tahun 90-an itu cuma 14 gereja? Karena saya sebagai humas pada waktu itu ya tahu begitu ya kirim surat ke gereja apa aja, menyampaikan surat kemana saja, tahu siapa gembalanya, saya juga tahu begitu ya. Tapi tahun 2000-an begitu saya balik lagi 2018 29 gereja. Memang banyak banget. Sukabumi gereja kecil, populasi yang tidak banyak. Nah, inilah tantangan kita untuk lebih bersatu, untuk bekerja sama dengan baik. Saya ingat pada waktu gereja kami tanggal 17 September 1941 menyampaikan laporan kepada setiap tahun. Jadi ada 6 gereja, 1 gereja Katolik. Jadi betul-betul jelas gereja siapa gerejanya dari mana. Ada 6 gereja Protestan, yaitu HKBP, GKI Jenderal Banser, GGP, lalu Antekosta, GSK, sama gereja Advent. Nggak ada yang lain tahun 1940-an gitu ya. Karena di dalam buku sejarah gereja kami cuma ada itu. Setelah tahun 90-an begitu kami bikin buku sejarah lagi, bertambah jadi 14 gereja, termasuk Katolik kalau nggak salah pada waktu itu. Nah, saudara, itu tantangannya semakin besar. Tantangan untuk perpecahan, tantangan untuk berselisih dan sebagainya itu semakin besar. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap bersatu. Oleh karena itu tema kita gereja yang kuat adalah gereja yang bersatu dan bekerja sama. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Kalau dari TB1 dengan TB2 ya ada beda dikit lah kata-katanya. Tapi kita baca sama-sama dari TB1 aja ya. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 21 seperti yang tertera di proyektor. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 21. 1, 3. Dan bukan untuk mereka ini saja berdoa, tetapi juga untuk mereka yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka sama seperti itu menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, sehingga mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Saudaraku, pada hari ini kita merenungkan sebuah pesan yang sangat penting bagi kehidupan gereja, yaitu tentang kesatuan dan kerjasama. Dibentuk badan kerjasama gereja-gereja di Kota Sukabumi ini adalah satu tujuan untuk bersatu dan bisa bekerja sama, tidak semakin memecah belah, bukan semakin menyudutkan gereja-gereja, tetapi kita diajar untuk bersatu. Nah, firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 21 ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus sendiri berdoa agar semua orang percaya menjadi satu, sama seperti Tuhan Yesus juga
tetapi menjadi satu. Doa ini bukan hanya sebagai harapan, tetapi juga perintah dan dasar bagi gereja yang kuat dan efektif. Beberapa hari ini saya mendengar satu gereja yang ada di luar Jawa, ada di Sumatera, yang sedang ribut, yang sedang panas untuk memecahkan diri. Padahal hamba Tuhannya atau majelisnya ditentukan dalam satu gereja ini. Tetapi tiba-tiba sudah sidang raya mereka lakukan, tiba-tiba mereka mengatakan kami mau memisahkan diri dari gereja di mana kami beribadah, di mana kami bertokoh, sudah bukan lagi gereja yang lama, bukan gereja yang baru. Kurang lebih sudah 40 tahun mereka bersama-sama, tetapi tiba-tiba mereka katakan saya mau memisahkan diri. Ada seorang yang bertanya kepada saya, bagaimana ya Pak kalau sudah menghadapi gereja yang mau seperti ini? Saya katakan kalau memang seperti itu tinggal lapor ke Dimas, sampaikan bahwa pendeta ini dicabut pendetaannya dari gereja yang lama dan SK-nya dicabut. Apakah dia bisa menjadi pendeta lagi di gereja yang lain? Agak sulit nanti, karena nanti akan berproses lebih sulit. Sampaikan kepada pendetanya, sampaikan kepada majelisnya tentang surat keputusan yang sudah ditentukan kepada sinode di mana kalian beribadah. Tapi saya katakan, saya berdoa tetap bersama, karena Tuhan menginginkan kesatuan hati, bukan kesatuan hanya pikirannya saja, bukan hanya hatinya saja sama, tetapi seluruh aspek hidupnya bersama-sama, bukan terpecah-pecah. Nah, saudara, Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 21 ini adalah bagian dari doa Yesus kepada Bapa sesaat sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Dalam doa ini Yesus tidak hanya berdoa untuk murid-muridnya yang ada saat itu, tetapi juga untuk kita, agar kita yang menjadi orang yang percaya itu melalui pemberitaan yang disampaikan oleh murid-murid kita boleh bersatu. Nah, di GKBJ atau di DKSG ini ada suara-suara yang mungkin berkata, aduh saya nggak sejalan dengan hamba Tuhan ini, saya nggak sejalan dengan pikiran hamba Tuhan ini, beda perselisihan, beda pendapat, beda masukan. Tetapi dengan perbedaan ini bukan berarti kita harus memecahkan diri, berpisah, tetapi kita harus bersama. Beberapa tahun yang lalu saya pun ngomong di pertemuan hamba Tuhan di KSP beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Saya katakan lebih baik kalau usah ada forum-forum yang lain, sudah cukuplah BKSP, Badan Kerjasama Gereja-Gereja di Kota Sukabumi, nggak usah ada lagi yang lain. Karena kalau ada forum-forum yang lain, maka akan terjadi perpecahan, maka akan terjadi keinginan untuk menonjol daripada komisi ataupun badan lain. Bisa nggak terjadi? Saya melihat di Kota Depok pernah terjadi. Di Depok pernah terjadi. Bagaimana saya melayani gereja baptis yang lama, di gereja lama saya, lama kurang lebih 13 tahun. Ya, di baptis kota di Depok itu baptis bukan hanya satu ya, bukan PBI ya, Persekutuan Baptis Indonesia bukan, tetapi ada gereja baptis independen, ada baptis yang lain, Faber, gereja baptis TB dan sebagainya. Jadi dalam satu arah saja sudah ada 5 sampai 7 gereja. Ya, 7 gereja ya. Pada waktu saya ada di Depok ada 5 atau 6 gereja. Saya bilang, kita ngapain sih bikin aras-aras begini? Udah kita satu, Pak. Ini bentukan forum-forum ini sudah lama. Gereja baptis di kota Depok aja udah ada baptis Indonesia aja ada 2. Gereja baptis PB ada 3 di Depok. Independen 1. Belum lagi yang lain. Saya bilang, kita gabung aja lah. Ngapain sih dikirim tentang sama-sama? Nanti pada akhirnya kok di sorga kita nggak akan ditanya dari mana kamu, tapi kita akan jadi takut.
Akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah pun mengkerdilkan orang-orang miskin. Apa yang terjadi? Dikerdilkan. Kita mau mengadain apa? Oh, anak ini sudah ambil dana Natal. Dulu di Depok, di pemerintah dikasih dana Natal 80 juta, lumayan besar, gitu kan? 80 juta dari pemerintah untuk mengadakan Natal. Diambil 25 juta satu aras. Padahal ada 6 aras yang lain mau beribadah Natal itu. Akhirnya kita yang harus kolek-kolek dan akhirnya susah juga beribadah. Dan pemerintah melihat, oh orang Kristen cuma segini yang hadir. Padahal udah aras yang lain udah beribadah Natal yang lain. Karena itu saya merindukan di Kota Sukabumi jangan ada, tapi adalah kesatuan hati. Sebagaimana firman Tuhan yang diberikan kepada kita untuk bersatu. Jangan relevansinya bagi gereja masa kini apa? Kita hidup di zaman di mana perpecahan dan konflik sering terjadi, bahkan di dalam gereja. Kita melihat perbedaan pandangan membuat cycle di gereja. Ada kubunya ini, ada kubu yang mana, ada yang mendukung ini, ada yang mendukung sana dan sebagainya. Ini membuat kehancuran dan membuat kesaksian tidak baik bagi orang-orang di luar Kristen. Oleh karena itu, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa gereja yang kuat adalah gereja yang bersama dan bersama. Maka dibentuklah badan kerjasama gereja dan Kota Sukabumi. Tujuannya bersama. Saudara, yang pertama dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 21, Tuhan menginginkan kepada kita adalah doa kesatuan. Yesus dengan sungguh-sungguh berdoa agar semua orang percaya menjadi satu. Kesatuan ini bukan hanya sekedar kesatuan lahir di kata saja, tetapi juga kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan tujuan. Tujuannya memenangkan Kota Sukabumi menjadi kota yang dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Seringkali orang berkata, gereja apa, misalnya contohnya gereja si A tukang ngambilin domba, atau gereja si B tukang curi-curi pemain musik gereja, atau gereja C tukang menampung jemaat orang yang bermasalah, ditampungin orang-orang yang bermasalah. Padahal Tuhan tidak menginginkan hal itu, tapi Tuhan menginginkan adalah kesatuan. Doa untuk kesatuan. Kalau memang gereja itu di tempat di mana kita beribadah tidak mengalami pertumbuhan, di tempat itu mengalami pertumbuhan, doakan orang itu di tempat yang baru agar dia bisa bertumbuh, agar dia bisa menjadi jemaat yang maju, bukan menjadi jemaat yang utuh. Seringkali kita bahwa Tuhan juga dilema ketika ada jemaat kita yang beribadah atau jemaat yang datang untuk beribadah kepada kita berpikir lalu ini jemaat orang lain. Kalau bisa diambilin gitu ya, kalau bisa diayomi sama kita, ya udahlah, dia masuk ke kita, bukan kita yang ngajak, tapi kita nggak ngajak, kita nggak promosi, tapi dia mau, ya udah diambilin gitu bahasa Sundanya. Enggak seperti itu sudah. Kita juga ada etika untuk menyampaikan kepada jemaat atau kepada teman-teman kita. Sudah aku yang kedua, model kesatuan. Yesus memberikan model kesatuan yang ideal, yaitu kesatuan antara Bapa dan Anak. Kalau kita tahu model Allah adalah model satu, Bapa dan Anak itu adalah satu, tidak mengatakan bapaknya mau ke kanan, anaknya mau ke kiri, tapi satu. Ini bisa dilihat dengan jelas ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh Tuhan ini lain daripada, tapi bukan kehendak-Mu yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Dia tahu mau mengikuti apa yang menjadi arahan daripada
Sekehendak, tujuannya apa? Supaya gereja-gereja di kota seperti ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Seringkali di kota-kota ini gereja karismatik, ini gereja tradisional, ini gereja modern. Padahal merek ini, loh, hanya merek. Kalau kita udah tahu mereknya, ya sudah, biarkanlah itu berkembang terus. Tujuannya yang penting orang itu beribadah, jangan sampai dia tidak beribadah, akhirnya murka dan meninggalkan Tuhan. Kalau ada jemaat yang keluar dari GSK, saya hanya berkata, ya sudah, kalau memang kamu mau berurusan, silakan. Tapi ikutilah aturan prosedur itu. Kalau memang harus surat attestasi keluar, ikutilah, berikan attestasi keluar kepada dia di mana mau beribadah. Tujuannya supaya mereka mendaftarkan diri ke Bimas. Jemaat GSK misal ada 250, tuh secara faktanya gitu ya. Jangan di karang-karang 250, ternyata orang tidak ada juga, nggak bisa seperti itu. Nah, saudara, kesatuan orang-orang percaya memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu agar dunia percaya bahwa Bapa yang telah mengutus Yesus. Dengan kata lain, kesatuan gereja menjadi bukti bagi dunia untuk kebenaran Injil. Banyak orang melihat, oh ternyata orang Kristen bersatu ya, ternyata orang Kristen itu mau bersatu bersama-sama bekerja. Orang dunia melihat hal itu. Kalau kita masih pecah-pecah, diketawain oleh orang dunia. Ternyata orang Kristen juga sama kita. Perang-perangan, botol-botolan, ribut di sana sini, bahkan masuk ke pengadilan dan sebagainya. Sudah aku yang dimaksud Tuhan Yesus. Implikasinya bagi gereja untuk bersatu pada masa ini adalah penting kesatuan. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 21 menegaskan bahwa kesatuan adalah hal yang sangat penting bagi kita. Jangan kita berkata kesatuan gereja itu nomor 2. Ya udahlah, bagian kita di sini yang searas dengan kita ini, ya udah kelompoknya dengan orang. Kalau memang sekelompok dengan orang itu, ya susah juga ya. Kadang-kadang juga kita di dalam kehidupan di lingkungan kita, namanya bergaul, namanya kesatuan, itu seringkali menjadi tantangan. Bagaimana kita harus tetap bisa kuat bersatu ketika menghadapi guncangan, menghadapi tantangan, tetap harus kita bersatu. Tantangan terhadap kesatuan saat ini, gereja seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam kesatuan, seperti beda pendapat, doktrin yang berbeda, maka timbullah perbedaan, maka timbullah gereja yang baru. Beda pendapat, pandangannya berbeda, maka timbullah perbedaan yang lebih baik. Oleh karena itu, panggilan untuk membangun kesatuan di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 21 menjadi panggilan setiap orang percaya untuk berperan aktif dalam membangun kesatuan dalam tubuh Kristus di kota Solo. Dengan cara, yuk kita sama-sama bertobat. Ketika ada program PKSB, apa yang dijadikan program PKSB? Sama-sama kan? Saya seringkali berkata sama Pak Kris, mana nih hamba Tuhan yang lain? Kalau ada kayak yang lain kemarin, cuma berapa orang ya? Hamba Tuhan dan paling beberapa gereja yang datang. Yang lain, ini bukan program kita. Padahal ini adalah kita. Ketika hal itu, mari kita jaga kesatuan. Mari kita berusaha menjaga kesatuan. Sebagaimana dengan tema yang visi
dari PLB KSG untuk prioritas jaga kesehatan. Kita mau menjaga kesatuan, kesehatan. Tujuannya supaya menjadi kesaksian dari kita. Kesatuan sebagai kesatuan, kesaksian. Kesatuan gereja adalah kesaksian yang kuat bagi dunia. Karena orang dunia nggak mau tahu, nggak mau lihat dengan perpecahan. Saya mendengar beberapa kali yang disampaikan oleh orang yang bukan dari Kristen, dari orang Islam. Mereka berkata, sudah bosan banget hidupnya selalu hidup dengan perang, hidupnya selalu dengan perpecahan. Kami mau pindah menjadi orang Kristen, karena di dalam kekristenan ada kasih, ada kesatuan. Bulan Desember kemarin saya baptis orang Islam kedua. Yang perempuan satu, dia katakan, Pak, saya sudah bosan menjadi orang Islam. Saya sudah mengambil keputusan menjadi orang Kristen. Bapak saya sekarang ngusir saya dari rumah. Bahkan keluarga besar saya mengucilkan saya dan mau membunuh saya. Ini perempuan. Saya bilang, kalau memang seperti itu, bagaimana iman? Saya sudah belajar firman Tuhan. Saya mau tetap ikut Tuhan. Akhirnya dibaptis bulan Desember. Keluar dari rumah, dia meninggalkan. Dia tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Karena dianggapnya sudah menjadi murtad, sudah keluar dari keluarga, sudah tidak dianggap lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dunia melihat kesatuan kita. Mari melalui firman Tuhan kita diingatkan, mari kita bersatu, mari kita sepakati. Gereja yang kuat adalah gereja yang bersatu dan bekerja sama. Kesatuan ini bukan hanya aspirasi yang indah, tetapi adalah perintah Yesus dan kunci bagi kesaksian gereja yang efektif pada dunia. Dengan mengutamakan kasih Kristus, berkomunikasi dengan baik, fokus pada tujuan bersama, memiliki kepentingan yang melayani dan terus berdoa, gereja dapat mewujudkan persatuan dan kerjasama yang dikehendaki oleh Allah dan menjadi berkat bagi kita. Gereja yang bersatu bukan hanya kuat, tetapi juga sangat menarik dan relevan bagi dunia yang haus akan harapan dan harmoni. Mari kita jaga keharmonisan di kota Samaria. Mari kita jaga harapan di mana Tuhan telah memberikan doa itu kepada kita. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kita boleh diingatkan kembali untuk terus bersama, bekerja sama, bergandengan tangan, memenangkan jiwa di kota Samaria. Jangan lagi kita mengkotak-kotakan diri kita. Aku ini gereja baptis, aku ini gereja sidang Kristus, aku adalah gereja Torah, aku adalah gereja dan sebagainya. Kita harus berkata, akulah murid Kristus, dan itulah visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah melalui firman Tuhan pada sore pada pagi hari ini renungan kita boleh menjadi berkat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin membagikan sedikit dari latar belakang gereja kita ya, supaya kita boleh mengingat akan keinginan ataupun kesatuan kita. Gereja Sidang Kristus pertama berdiri di kota Sukabumi. Jadi Gereja Sidang Kristus itu berdiri di kota Sukabumi pada tanggal 17 September 1941. Jadi tanggal 17 September 1941 itu adalah pendaftaran pertama di Dimas Kristen di Bandung atau di Indonesia atau di dunia. Tetapi penginjilan yang dilakukan oleh almarhum Pendeta Beverly Lionto dari Zending di Hong Kong
Melihat kota Sukabumi ini adalah ladang yang hijau dengan suku Hakka. Ya, Sukabumi ini suku Hakkanya begitu luar biasa, Pak. Maka dibangunlah Gereja Sidang Kristus yang dilaporkan kepada Dimas Kristen tahun tanggal 17 September 1941. Baptisan pertama dari Gereja Sidang Kristus dimulai pada bulan Desember 1940. Jadi sebetulnya kalau jemaat mula-mula di Gereja Sidang Kristus itu adalah tahun 1940. Beribadah pertama kali di kota Sukabumi di Jalan Baros, ya, di Jalan Otistak yang sekarang ini. Jadi dibilang di seberang bengkel Hars. Kalau Bapak Ibu kalau turun dari Jalan Undang menuju ke Jalan Otistak, ada bengkel Hars di sebelah kanan. Lalu sebelah kirinya itu ada sekolah yang di belakang. Nah, itu gereja kami pertama kali di Sukabumi. Lalu pindahlah dengan membeli sebidang tanah di Jalan Masjid dengan jumlah harganya Rp75.000 tahun 1953. Kami beli dengan Rp75.000. Luas tanahnya kurang lebih 3.000 meter. Ya, lumayan ya, 3.000 meter. Kurang lebih 3.000 meter. Tahun 1941, tahun 1953 kami beribadah di sana pertama-tama, dan tahun 2024 gereja kami diputuskan oleh pemerintah menjadi cagar budaya. Jadi baru tahun 2024 lah SK keluar menjadi cagar budaya tahun 2024. Meskipun dari tahun 2020 sudah dicanangkan bahwa Gereja Sidang Kristus itu adalah cagar budaya. Karena apa, saudara? Karena ya bangunan yang lama sudah berdiri cukup lama. Sedangkan bangunan itu sendiri sebetulnya dimulai berdiri gereja tahun 1911. Bangunannya sendiri tahun 1911 dan dipakai oleh gereja Protestan Belanda. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, Bapak Ibu bisa melihat bahwa itu gereja dimulai dari gereja Protestan Belanda. Mereka pakai beribadah di sana. Pada waktu zaman Jepang dipakai menjadi gudang Meksiko dan sebagainya. Lalu pada tahun 1980 gereja kami bermula dengan misi PI penginjilan ke berbagai tempat. Jadi dimulai tahun 1980 penyebaran Gereja Sidang Kristus dimulai. Ada di Curug, Parung, Bogor, Jakarta dan sebagainya. Gereja kami Sidang Kristus berjumlah kurang lebih 34 gereja di seluruh Indonesia. Tetapi yang paling banyak di Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat ada 19 gereja. Di Kalimantan Barat itu ada 19 gereja. Nah, saya bisa ngomong seperti ini karena saya di sinode kebetulan menjadi ketua misi dan PI. Jadi pembukaan pos baru, penemuan gereja baru, saya harus lihat, saya harus memantau keberadaan mereka. Jadi kurang lebih 33 sampai 34 gereja yang ada di Indonesia, tersebar di 7 provinsi. Ya, di Pulau Jawa ada 3 provinsi, Jawa Barat, di DKI, sama di Banten. Ada di Tangerang, ada Tangerang terus juga. Sedangkan di Sumatera ada di 3 provinsi, Lampung, Pangkal Pinang, dan di Batam. Jadi ada 3-4. Jadi kurang lebih ya sekitar 7 provinsi ada Gereja Sidang Kristus.
Gereja kami berpusat di Kota Sukabumi. Jadi kalau di anggaran dasar berpusatnya Kota Sukabumi, tetapi secara administrasi berpusatnya di Bandung. Karena untuk mempermudahkan surat menyurat, mempermudah akan mobile daripada sinode. Pemerintahan gereja kami yaitu presbyterial sinodal. Jadi para majelis atau presbiter diakonos yang melakukan tugas-tugasnya, melayani gereja, kejaman dan sebagainya itu adalah diaken-diaken gitu ya. Jadi bukan orang-orang yang biasa, tetapi orang-orang majelis yang sudah diangkat dan dilakukan. Kami pelayanan misi di titik berat, bukan rumah sakit, pendidikan. Kalau gereja baptis kan pendidikan, ada rumah sakit dan yayasan-yayasan lain yang dibaptis kan banyak gitu ya. Meskipun di baptis itu sendiri ada beberapa tokoh yang sudah almarhum itu dari Gereja Sidang Kristus, seperti pendeta Ibu, pendeta Edi itu dari Gereja Sidang Kristus, lalu Ibu Febel juga dari Gereja Sidang Kristus. Ibu Febel itu tante saya sendiri gitu ya. Datang ke Sukabumi waktu hidup selalu ke Gereja Sidang Kristus, meskipun dia anggota baptis. Ya, tapi saya bersyukur tante saya itu adalah buah pertama dari keluarga besar itu menjadi hamba Tuhan. Ya, setelah itu banyak yang dari keluarga itu menjadi hamba Tuhan. Ya, bukan hanya saya, tapi ada beberapa hamba Tuhan yang dari keluarga itu. Lalu moto gereja kami adalah menjadi serupa Kristus apapun tantangannya. Visinya GSK yang sehat dan misioner menjalankan misi Allah bagi gerejanya, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ini mungkin gereja-gereja seluruh Indonesia sama lah misinya, ya atau visinya itu sama lah seperti itu. Tapi mungkin kalimatnya aja yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Sedangkan misinya adalah membawa orang kepada Tuhan Yesus dan menjadikan mereka anggota dalam keluarganya, membina mereka mencapai kedewasaan seperti Kristus dan memperlengkapi mereka bagi pelayanan dalam gereja serta melaksanakan misi di dunia agar memuliakan. Saya pikir sama juga misinya ya, semua gereja di Indonesia sama seperti itu. Mau memenangkan banyak jiwa, menyampaikan firman Tuhan, memberdayakan jemaat untuk melayani Tuhan. Ya itulah gereja kami. Sekarang ini sinode kami dipimpin oleh pendeta IHSD Sugiyoto, Master Teologi di GSK Bogor. Sedangkan sekomnya ada di Lampung. Jadi tidak ada di satu pulau atau di tempat satu daerah, tapi berbeda-beda tempat. Jadi ketuanya di Pulau Jawa, sekomnya ada di Lampung. Karena jemaatnya cukup banyak. Dan kami selalu minggu 5 kasih pelayanan atau pertukaran mimbar. Jadi setiap minggu 5 yang hamba Tuhan sudah berinjil, pendeta itu harus keluar, nggak boleh di tempat. Jadi kalau ada suami istrinya sudah menjadi hamba Tuhan, ada pendeta atau berinjil di dalam gereja itu, ya salah satunya di tempat, yang lainnya keluar. Nggak boleh dua-duanya karena supaya bisa menjawab kalau kamu datang gitu ya. Itu yang kami kerjakan. Lalu yang terakhir, ya gereja kami jemaatnya kurang lebih sekarang ini sekitar 4.000. Seluruh Indonesia kurang lebih ada 4.000. Jadi masih kecil dibandingkan dengan GMS yang baru bisa 20.000 kali ya. GMS yang baru aja bisa 20.000. Ya inilah kondisi. Ya kalau dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain, gereja Sidang Kristus adalah sinode yang kecil, bukan sinode yang besar. Tapi kami punya kekuatan di dalam bermisi, karena memang awalnya dari
mendiri gereja lagi untuk misi, bukan untuk menetap gitu, tetapi bermisi bagaimana membuka gereja baru. Sebetulnya di Lampung harusnya ada 4 kabupaten. Di Lampung itu harusnya ada 4 kabupaten, tetapi di Lampung sekarang ini hanya 2 kabupaten. Ada di Lampung Selatan 1, di Waigabung, 1 lagi di kotanya, di Bandar Lampung. Harusnya kami ada di 1, ada 2 lagi di pedalaman. Tetapi karena pendetanya meninggal, jemaatnya pun melarikan diri, nggak lagi setia, tapi pindah. Akhirnya gerejanya diserahkan ke gereja baptis yang di Lampung. Ada 1 gereja diserahkan kepada gereja baptis untuk dilayani. Ada di Sekintau kalau nggak salah, ya, itu sudah diserahkan dari gereja Sedang Kristus, diserahkan kepada baptis untuk melayani. Terus ini mau diserahkan juga di sini? Yang di sini mau diserahkan juga? Kalau Sukabumi diserahkan gimana, Pak? Kalau Sukabumi diserahkan perlu lapor ke wali kota, Pak. Ya, jadi atas nama gereja Sedang Kristus yang itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi ada sesuatu yang menyedihkan bagi gereja Sedang Kristus, yaitu tahun 60-an, kurang lebih tahun 60-an, 63 ya. Ya, karena kondisi politik, kondisi keberadaan gereja, ada yang mau memakai gereja Sedang Kristus baptis, tapi ada yang maunya gereja baptis Sedang Kristus. Akhirnya ngapain? Ya udahlah, ayo diundi begitu ya, atau kubut suara. Dan yang ikut ke gereja Sedang Kristus cuma 20%. Jadi yang 80% itu ke gereja baptis. Ya, ya meskipun ini adil saya sebetulnya, baptis itu adil. Tapi beliau karena memang 80% ke sana, banyak 20% di gereja Sedang Kristus. Ya itu yang dari hartanya 20% ya. Jadi itu yang sangat menyedihkan, memilukan bagi para pemimpin, memilukan bagi jemaat, sehingga gereja Sedang Kristus yang tadinya awalnya misalnya sampai 600 orang beribadah, tapi karena perpecahan itu menjadi berkurang. Ya kami bersyukur di tahun 2024 kemarin di perayaan Natal tidak ada undangan, semua jemaat kami kurang lebih yang hadir 200. Selebihnya ya karena jemaat dari ya ada Jakarta dan sebagainya, Natal atau mereka hadir. Ya yang terdaftar sebetulnya ada, kalau dilihat dari buku besar kurang lebih 400 orang di buku besar ya. Tapi karena ya kehadiran mereka yang berbeda dan sebagainya, kalau dilihat cek mungkin hampir seluruh gereja di Sukabumi ada jemaat dari gereja Sukabumi begitu ya. Ada yang dari mana asalnya Sedang Kristus? Karena ya memang gereja Sedang Kristus ya cukup lama, jadi ya cukup berpindah-pindah, dan jemaat juga banyak yang mau beribadah di sana dan di mana-mana. Ya, saya bersyukur kehadiran gereja Sedang Kristus boleh tetap eksis dan boleh tetap menjadi berkat bagi kota Sukabumi maupun di Indonesia. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Kalau Tuhan sudah memberkati kami melalui perenungan pada pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini kami boleh belajar agar kami boleh tetap bersama, agar kami boleh bekerja bagi pekerjaan Tuhan di kota Sukabumi. Jangan biarkan perpecahan terus terjadi di kota Sukabumi, tetapi biarlah kami boleh
biarkan kami terus mengotak-ngotakkan diri kami. Kami adalah golongan ini, kami golongan, tetapi kami mau sehati, kami mau terus membangun kota Sukabumi ini, sehingga melalui kota Sukabumi diberkati, negara kami diberkati, dan pada akhirnya kemuliaan Tuhan boleh menyatakan bagi negara kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam melalui persatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan raga, kami boleh terus membangun kota Sukabumi dengan baik, dan sehingga dunia ini boleh melihat bahwa anak-anak Tuhan adalah aspirasi daripada Tuhan yang merindukan kesatuan itu terjadi, dan dunia pun boleh melihat bagaimana kami bersama, bagaimana dunia melihat kami tidak terpecah-pecah, karena mereka melihat kami bersama, mereka melihat kami sehati, mereka melihat bagaimana kasih itu dinyatakan melalui anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman kami boleh diberkati. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan sudah selesai dibagikan, sudah saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan berdoa. Terima kasih Tuhan, kita bersama. Kiranya kami segera